Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Young Learners course, especially English for Young Learners, bahasa Inggris untuk pembelajaran bagi anak-anak PIAUD. Ya, kali ini kita akan membahas tentang techniques in teaching listening to young learners. Kalau pertemuan sebelumnya lebih kepada teorinya, sekarang kita masuk kepada tekniknya. Harus apa saja, ya, harus seperti apa kita mengajar mereka. Oke, khususnya dalam listening. Oke, next I have three main learning channels. Ada 3 channel pembelajaran, ya. Yang pertama itu auditory, ya, namanya juga auditory berarti audio. Prosesnya melalui mendengar. Kemudian yang kedua visual, ya, visual berarti melihat. Kemudian yang ketiga adalah tactile, ya. Auditory inputnya apa yang bisa dipelajari melalui song, kemudian stories read aloud. Nah, stories read aloud itu dalam listening itu, bukan hanya storytelling ya, tapi stories read aloud. Kemudian environmental sound, suara-suara alam, ya, and chants. Kemudian visual, kita bisa inputnya melalui pictures, drawings, mural, photograph, diagrams. Nah, ini yang paling penting adalah tactile. Tactile itu inputnya real objects that children can touch. Jadi selain proses mengajar itu ada auditory, ada visual, itu harus ada taktilnya, ada benda yang bisa mereka pegang, ya, puppets, toys, dan lain-lain. Nah, dari ketiga learning channels ini, saya kasih ilustrasi contoh seperti ini. Misal, kita akan mempelajari mereka atau mempelajari ya, mengajari mereka tentang bahasa Inggris tapi melalui sebuah lagu. Di sini lagunya misalkan Twinkle Twinkle Little Star. Nah, ketiga unsur yang tadi, learning channel yang tadi, auditory, visual, tactile, apa saja nih yang bisa kita ambil dari Twinkle Twinkle Little Star Song? Nah, auditorinya environmental sounds of Twinkle Star. Kita cari tuh ya bunyi bunyi pada saat bintang itu sedang berkedip gitu ya, Twinkle Star. Kemudian visualnya apa? Sajikan video or pictures little stars are twinkling. Jadi menyatu semuanya. Kemudian tactile, creating the stars using fold, paper, or origami. Nah, ini proses pembuatannya atau proses berkreasinya mereka. Karena kita mempelajari lagu Twinkle Little Star, nah ini taktilnya kita buat bintang ya dari kertas lipat atau kertas yang tebal. Nah, maka ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa by looking at the table yang tadi, contoh yang tadi, we can conclude that teachers should combine three of those learning channels cooperatively. Ya, jadi seorang guru itu pada saat mengajar setiap kali pertemuan harus mengkombinasikan ketiga learning channels yang tadi sudah dibahas, auditory, visual, sama tactile. Kenapa? Karena biar dapat semua materi yang diberikan. Jadi, kalau mengajarkan lagu Twinkle Little Star tidak hanya memutarkan lagu saja. Mungkin selama ini ibu-ibu di sekolah hanya mengajar ya udah lagu aja. Tapi pada saat kita menyajikan videonya, kemudian "Ayo kita bikin Twinkle Little Star-nya," gitu ya, digunting. Nah, itu teh seolah-olah itu hadir gitu. Karena dunia mereka tuh jadi merasakan, oke, ya, oke, today, kita belajar tentang Twinkle Little Star. Bendanya ada, mereka bisa merasakan suaranya gitu. Jadi tidak hanya lagunya saja, ya. Oke, move to the specific techniques dalam pembelajaran listening. Yang pertama adalah TPR. Ini very famous ya, and very familiar, and I believe that you are mostly familiar with this type of techniques. TPR, total physical response, is the teachers give commands
while she or he demonstrated. Jadi sudah kebayang ya TPR itu seperti apa, jadi harus semua gerak. Ya, jadi pada saat, ibu-ibu memberikan arahan kepada anak-anaknya di kelas, demonstrate. Tidak hanya duduk, hanya ngomong saja, "Ayo nulis," tapi demonstrate, semua harus gerak. Eye contact, kemudian body language juga harus bergerak. Oke, ada lagi yang menjelaskan bahwa TPR is an approach, pendekatan to teaching a second language based on listening linked to physical activities, ya, which are designed to reinforce comprehension. Jadi ini pengertian ini lebih khusus ke listening karena TPR itu salah satu metode yang memang khusus ke listening. Listening yang digabungkan ya, link to physical activities. Jadi menyuruh siswa itu bukan hanya mendengar, proses mendengar itu mereka dapat dari physical activities. Ya, mudah-mudahan dapat ya poinnya. Nah, kenapa fokusnya ke TPR? Sekali lagi karena teknik ini banyak sekali dipakai dan memang fokusnya again kalau lihat dari deskripsi di sini, pengertian di sini adalah listening, link to physical activities. Fokusnya ke listening. Oke, next kita move to so setelah kita tahu TPR itu penjelasannya ya, terus kemudian pengertiannya, what teachers should consider while using TPR activity. Bagaimana, apa yang harus guru-guru fokuskan ya pada saat menggunakan TPR biar metode ini atau pendekatan ini tuh efektif gitu dan secara aktif proses pembelajarannya terjadi antara guru dan murid. Yang pertama yang harus jadi poin adalah the complexity of the language being used. Bahasa yang diajarkan, ini fokus langsung ke pembelajaran bahasa Inggris ya. Yang harus diajarkan itu adalah vocabulary and word diction. Diction itu diksi itu pemilihan kata. Jadi dalam bahasa itu, apalagi dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata tapi artinya sama gitu. Tapi forget it kalau masih agak bingung, fokusnya ke vocabulary. Jadi kalau anak-anak itu fokusnya ke vocabulary. Kemudian yang kedua, tidak hanya vocabulary, make sure the grammar is clear and easily to be understood by young learners. Setelah kita ke vocabulary, kita juga harus fokus ke grammar yang mudah dipahami dan dimengerti sama anak-anak. Contohnya gimana sih? Misal, this is an apple. Kita bilang sambil megang apel, ini adalah sebuah apel. This is an apple. Jangan dijelaskan dulu kenapa harus pakai is. Kenapa enggak these are an apple. Jangan dijelaskan dulu. Yang penting sebutkan dulu karena ini prosesnya kan listening. Jadi sebutkan dulu dengan dengan physical activities tadi ya, megang apelnya segala macam. Jadi yang easy aja, jangan dijelasin bahwa this itu subjek bla ribet. Jadi harus easily to be understood. Next. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang menggunakan TPR. Ini banyak sekali dan hari ini kita bahas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 activities. Yang pertama TPR songs and finger play seperti apa nanti dijelaskan. TPR storytelling, kemudian yes or no cards, TPR drawing, kemudian syllable clapping, rhyming words activities, and minimal pairs. Satu-satu kita akan bahas. Yang pertama dulu adalah kita bisa mengajari anak-anak menggunakan TPR, song and finger plays. Contohnya pada saat kita mengajari mereka bernyanyi head, shoulder, knees, and toes. Ya, TPR song and finger plays. Finger plays, jari kita bergerak ya, head, shoulders, knees, and toes. Kepala, pundak, lutut, kaki bergerak. Nah ini namanya TPR song and finger plays. Ibu-ibu boleh mencari lagi lagu yang lain. Lagu yang lain. Ya, jadi boleh dicari lagi lagu yang lainnya selain ini.
Oke, paham? Next adalah melalui TPR storytelling. TPR storytelling is divided into 3 steps nih. Step 1, step 2, sama step 3, establish meaning. Pertama nih, lihat. Pertama kasih pengertian dulu apa yang akan kita ceritakan. Kemudian step 2, spoken class story. Spoken class story itu maksudnya kita membaca cerita, tapi sambil, bergerak seperti biasa ya, activities, physical activities. Kemudian yang terakhirnya adalah reading, kita ajak mereka untuk baca. Lihat di gambar yang di pinggirnya ini contohnya. Jadi storytelling dalam TPR storytelling itu tidak hanya menceritakan doang, tapi lihat tuh, ketika kita membaca, ceritanya di sana ada adegan kuping dipegang, kita sambil bergerak, ya. Ngertilah ya, insyaallah. Next, yes or no cards. Maksudnya adalah kita mengajak bermain mereka, misal kita pegang apel, "This is an apple." Mereka kalau mau bilang yes, berarti mimik mukanya apa? Senyum. Tapi kalau no berarti harus, emojinya sedih gitu. Jadi kita kasih pengertian gitu ya. Jadi, kartu ini boleh mereka pegang, tapi sambil dipegang ketika mereka mau menjawab, angkat kartunya sambil mereka mimik mukanya mau yang mana jawabannya. Paham ya? Gampang. Kemudian CPR drawing, menggambar menggunakan metode TPR. The following example comments. Kita nyuruh seperti ini, draw a circle. Suruh mereka aja. Tapi kita menyuruhnya teh draw a circle sambil kita tangannya, bikin lingkaran. "Oke, everyone please look at me," misalkan. Number one, draw a circle sambil jangan diam tangan kita ya. Kemudian draw two eyes. The eyes can be any color you want dan lain-lain. Draw a smiling lip. Draw some hair. Make it long or short, bla bla bla. Jadi menyuruh anak-anak menggambar sesuai dengan apa yang kita suruh, ya sesuai dengan, instruksi yang kita suruh itu adalah TPR drawing. Paham ya? Jadi kita tidak mencontohkan menggambarnya, kita hanya ngomong tapi gerak, tangan kita gerak, gesture. Jangan menggambar di papan tulis gitu, draw a circle jangan, ya. Nanti ketahuan mana yang anak paham banget, mana yang enggak. Oke, next yaitu metode selanjutnya adalah syllable clapping. Syllable itu apa? Suku kata. Mhm. Misal ya, ini nomor satu kita tanya dulu, "How many syllable do you hear in this word?" Ada berapa suku kata di hamburger? Hamburger. Nah, kita clap setiap kata, setiap suku kata. Hamburger, gitu. Balon, balloon. Elephant. Ini fungsinya untuk apa? Namanya juga anak-anak. Ya, anak-anak harus tahu bahwa satu kata dalam bahasa Inggris itu ada berapa suku kata, syllable, clapping. Kenapa pakai clapping? Again and again, you are teaching young learners. Kalau ngajar anak SMP nggak mungkin pakai clapping, meskipun bisa ya. Tapi anak-anak tuh kan biar paham suku kata pakai clapping. Oke, boleh diganti nggak clapping juga, ganti pakai apa? Ini misalkan hamburger, boleh. Bebas, silahkan explore. Kemudian yang selanjutnya adalah rhyming words activity. Rhyming words activity itu kita memberikan beberapa kata-kata kepada anak-anak mana yang agak mirip. Seperti ini rhyming words activity. Cat, bat sama hat, fat, red. Ini kan sama ya. Kemudian kalau di gambar yang keduanya car, star, bee, tree, sama ya, rhyming word. House, mouse. Nah, latihannya mana? Nih seperti ini nanti latihannya circle the rhyming words. Fun, rhyming words-nya yang mana nih? Mereka suruh milih top, ten, hat apa sun. Nah, pasti mereka milihnya harusnya sun gitu loh. Gampang ya. Oke, next adalah minimal pairs. Minimal pairs itu hampir sama dengan tadi, rhyming words, tapi kita bikin kartu.
ya, flashcard misalkan. Nah, minimal pairs itu seperti apa? Kartu pertama sama kedua sama. Thought, talk, hampir mirip gitu loh. Ate, ate, seperti ini. Baked, bake, bite, bike. Nah, ini adalah minimal pairs. Kemudian hate, hiked. Nah, cold, cold, mirip. Ya, tinggal buat saja flashcard-nya atau ibu-ibu cari flashcard di internet kemudian di-print out ya. Oke, setelah tadi sudah diberikan beberapa teknik yang bisa digunakan dengan menggunakan TPR. Nah, ini yang paling penting, steps for developing listening lesson ya. Beberapa tahap yang bisa kita kembangkan dalam proses mengajar listening. Yang pertama, pre-listening, sebelum proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, while listening, pada saat proses pembelajaran listening. Dan yang ketiga adalah post-listening, setelah proses pembelajaran. Apa aja? Nah, pre-listening ini harus berisikan activating previous knowledge. Kita tanya dulu, activating previous knowledge itu previous knowledge, ilmu pengetahuan yang sebelumnya. Kita tanya dulu pelajaran yang kemarin ya. Nih, contextualization, pre-teach vocabulary, misalkan look at the picture, kita mau mengajar apa hari ini, kita sajikan dulu nih, ini nih akan kita pelajari. Prediction, what is coming? Nanya ke mereka. Discuss the topic atau kita ngasih games yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan atau guiding questions. Nah, itu adalah pre-listening sebelum proses pembelajaran. Yang kedua adalah while listening. Ini yang menjadi inti, processing information. Processing information, giving the material ya to our students. Nah, harus ada ini, comparing, dibandingkan ya. Kita mau mempelajari soal tadi buah-buahan, kita bandingkan. Misalkan buah-buahan ini yang manis, yang ini. Jadi biar anak tuh apa, recall gitu ya. Kemudian obeying instructions, filling in gaps, detecting differences, ya perbedaannya apa nih buah yang manis, yang ini gitulah. Ticking of items, information transfer, sequencing, matching, biasanya matching ya, mencocokkan kalau anak. Silahkan ini dihayati satu-satu ya. Kemudian yang terakhir setelah proses pembelajaran, post listening, sebelum mengakhiri proses pembelajaran, use of information. Kita ajak mereka atau anak-anak untuk menggunakan materi atau informasi yang sudah kita berikan di proses pembelajaran. Misal kita tes dengan answering to show comprehension. Suruh mereka menjawab beberapa pertanyaan. Summarizing, kita ajak untuk summarizing, menyimpulkan. Ayo, hari ini kita sudah mempelajari apa gitu. Jigsaw listening, writing follow up. Writing follow up meskipun ini proses listening kita minta mereka menulis gitu ya. Apple itu tulisannya apa? How do you spell apple dan lain-lain. Speaking as follow up. Maksudnya speaking as follow up itu sebelum menutup, proses pembelajaran kita tanya mereka, berarti kan mereka speaking ya, as follow up, kita tanya. Ayo intinya evaluasi, ya. Oke, lumayan panjang ini dan ini, video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa dimengerti. If you have any questions, please, ask me ya in WhatsApp group. Hopefully you can get the point. Hopefully you can understand and can get the gist from what I had explained to you. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan, mudah-mudahan setelah dapat materi ini, ibu-ibu lebih semangat untuk explore dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.